I got the horses in the back, horse stock is attached. Yang masih sering mengikuti pengajian, mengikuti kajian-kajian yang disampaikan ustadz-ustadz paham Wahabi. Ustadz-ustadz yang berpaham Wahabi ini seringkali mengatakan bahwa tahlilan itu bid'ah, yasinan di malam Jumat itu bid'ah, haul itu bid'ah, kunut itu bid'ah. Sekarang dalam kesempatan ini saya ingin bertanya, dan saya mengajak jamaah-jamaah agar juga bertanya kepada ustadz-ustadznya. Ustadz-ustadz ini sangat anti sekali dengan perbuatan-perbuatan bid'ah yang berupa bacaan-bacaan seperti tahlilan, seperti solawatan, bersanji. Itu perbuatan-perbuatan bid'ah yang berupa bacaan-bacaan. Mereka sangat anti sekali dengan bid'ah-bid'ah seperti itu. Dan mereka meminta apa dalilnya menggunakan atau melakukan tahlilan itu. Mereka minta dalil yang sangat jelas satu persatu dasar melakukan atau membaca bersanji, membaca kunut. Sekarang saya ingin mengajak kepada jamaah-jamaah, juga diri saya pribadi, saya ingin bertanya kepada ustadz-ustadz yang berpaham Wahabi, karena mereka sangat anti dengan perbuatan-perbuatan bid'ah berupa bacaan-bacaan. Maka sekarang saya minta jelaskan dalil-dalil perbuatan-perbuatan bid'ah berupa barang-barang yang sering dilakukan oleh orang-orang berpaham Wahabi, terutama ustadz-ustadznya yang biasa melakukan bid'ah-bid'ah atau menggunakan barang-barang bid'ah itu. Sudah banyak saya sebutkan barang-barang yang biasa mereka gunakan. Dalam kesempatan video kali ini saya ingin sampaikan lagi barang-barang bid'ah, barang-barang baru yang tidak ada di zaman Nabi yang biasa juga mereka gunakan. Tetapi kenapa barang-barang itu mereka tidak bilang bid'ah? Kenapa yang dibilang mereka bid'ah ini lebih banyak yang berupa bacaan-bacaan? Kenapa barang-barang tidak mereka katakan itu bid'ah? Justru mereka melakukannya. Barang-barang itu yang pertama, satu, ATM. Mereka biasa menggunakan ATM untuk transfer atau untuk menarik uang. Kenapa mereka menggunakan ATM? Padahal ATM ini tidak ada di zaman Nabi. Ini adalah sesuatu yang baru, yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Oleh sebab itu saya bertanya dan saya minta dalil yang jelas memerintahkan penggunaan mesin ATM. Tidak boleh menggunakan dalil secara umum, tapi gunakanlah dalil secara khusus seperti yang biasa ustadz-ustadz itu minta kepada ulama-ulama kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda biasa minta dalil tentang tahlilan secara khusus yang memerintahkan itu. Sampai-sampai Anda mengatakan bahwa ulama-ulama kami Ahlus Sunnah wal Jamaah berusaha mencari dalil-dalil agar bisa memperkuat apa yang kami lakukan. Sekarang saya minta, apa dalil Anda yang menggunakan barang-barang bid'ah, barang-barang yang baru itu? Itu yang pertama tentang ATM. Jelaskan secara rinci dan tampilkan hadisnya yang secara khusus membolehkan kita menggunakan barang-barang baru seperti ATM itu. Kemudian yang kedua, ustadz-ustadz ini sering membid'ahkan bacaan-bacaan, tapi tidak pernah mau membid'ahkan barang-barang baru seperti motor dan mobil. Kenapa menggunakan motor dan mobil yang tidak ada di zaman Nabi? Mengganti alat transportasi di zaman Nabi dengan alat transportasi yang lebih canggih yang tidak ada di zaman Nabi. Kenapa digunakan? Padahal itu sesuatu yang baru.
Jelaskan dalilnya. Dalil khusus yang membolehkan atau yang memerintahkan boleh kita menggunakan motor dan mobil itu. Padahal Nabi dulu tidak menggunakan itu. Menggunakan unta, menggunakan kuda. Kenapa Anda melakukannya? Kenapa Anda mengatakan yang baru itu bid'ah? Dan yang bid'ah itu sesat. Dan kesesatan itu berada di neraka. Tapi kenapa Anda lakukan? Apakah Anda sengaja menjerumuskan diri Anda sendiri ke dalam neraka karena melakukan sesuatu yang bid'ah? Jelaskan. Kemudian yang ketiga, jelaskan secara rinci apa dalilnya menggunakan pesawat terbang. Tidak boleh menggunakan dalil secara umum. Harus menggunakan dalil khusus yang membolehkan menggunakan pesawat terbang. Kemudian yang keempat, senang betul mengurus masalah bid'ah-bid'ah berupa bacaan-bacaan, tapi tidak pernah mau mengungkapkan atau menyinggung masalah bid'ah-bid'ah berupa barang-barang seperti kipas angin dan AC. Kenapa tidak pernah disampaikan bahwa itu bid'ah, sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Nabi? Kenapa dilakukan? Kenapa digunakan juga kipas angin dan AC itu saat kepanasan? Kalau memang itu sesuatu yang baru, tidak ada di zaman Nabi, jangan digunakan walaupun kepanasan. Jangan-jangan Anda menggunakan kipas angin dan AC ini menutupi bahwa AC dan kipas angin itu ada manfaatnya. Makanya Anda tutupi kebenarannya. Jadi akal Anda bertentangan dengan apa yang Anda lakukan. Dengan apa yang Anda ucapkan itu bertentangan. Dan saya sangat yakin bahwa jamaah pengajian dalam ruangan Anda itu, saya yakin bahwa mereka sedikit banyaknya setelah mendengar video ini, mereka ragu dengan apa yang Anda ucapkan. Dan bisa jadi Anda akan ditinggalkan oleh jamaah pengajian Anda. Karena apa yang Anda sampaikan itu adalah dusta, bohong. Kemudian yang kelima, Anda mengatakan bahwa kita kalau sholat harus mengikuti sholatnya Nabi. Dan Anda menganggap bahwa sholatnya orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak yang menyimpang dari apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Sekarang saya ingin bertanya, dan jamaah juga harus bertanya kepada ustadz-ustadz yang selalu merasa lebih benar, merasa lebih baik sholatnya daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah saat Anda sholat, batin Anda khusyuk seperti khusyuknya Nabi? Apakah Anda selalu menangis seperti nangisnya Nabi saat sholat? Apabila Anda tidak khusyuk dan tidak nangis seperti Nabi saat sholat, berarti Anda pendusta. Anda bukan pengikut Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Anda mengatakan bahwa segala sesuatunya itu harus mengikuti Nabi, tidak boleh mengurang dan tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurang. Apabila Anda tidak khusyuk dan tidak nangis saat sholat sebagaimana Nabi, berarti Anda sudah mengurangi. Justru Anda lah sebenarnya yang terbiasa melakukan bid'ah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang keenam, yang terakhir, kenapa Anda tidak pernah membahas tentang sesuatu yang baru seperti sejadah yang ada di dalam masjid, yang sering Anda lihat, sering Anda tinjak, bahkan sering Anda sujud di situ. Sejadah itu tidak sama dengan sejadah yang di zaman Nabi. Kenapa
Bid'ah berupa barang tidak pernah Anda singgung, tidak pernah Anda ungkapkan bahwa itu bid'ah di depan banyak orang, sebagaimana Anda selalu menghujat ini bid'ah, kunut bid'ah, tahlil bid'ah, bersanji bid'ah. Kenapa bid'ah barang ini tidak pernah diungkapkan? Saya curiga Anda tidak pernah mengungkapkan bid'ah berupa barang itu karena Anda rasa manfaatnya. Berarti Anda adalah pendusta. Hanya fokus pada bid'ah-bid'ah berupa bacaan, tetapi tidak fokus dan tidak memperhatikan bahwa ada bid'ah-bid'ah berupa barang-barang yang sebenarnya itu juga bid'ah. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada semuanya, terutama jamaah yang biasa mengikuti kajian tunjuk ajarnya ustadz-ustadz berpaham Wahabi ini, jangan sampai diam, tanyakan kepada ustadz-ustadznya. Dan jangan biarkan mereka mengalihkan pertanyaan itu kepada pembicaraan yang lain sebelum menjawab pertanyaan itu dengan jelas. Berapa banyak sudah bid'ah-bid'ah berupa barang-barang yang sudah saya sampaikan, yang harus Anda tanyakan kepada ustadz-ustadz Anda, dan itu harus dijelaskan atau ditampilkan dalilnya, baik berupa hadis maupun Al-Quran, satu persatu. Jangan menyampaikan dalil secara umum, tapi sampaikan dalil secara khusus. Apa dalil khusus tentang penggunaan ATM? Apa dalil khusus tentang penggunaan motor dan mobil? Apa dalil khusus tentang penggunaan AC dan kipas angin? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.